Oke, ada satu teka-teki ekonomi yang lagi seru banget nih di Indonesia. Coba bayangin, di satu sisi pasar sahamnya lagi meroket gila-gilaan, tapi kok mata uangnya malah royo? Aneh kan? Gimana ceritanya ini bisa kejadian? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, di satu sisi kita lihat IHSG ya kan, pasar saham kita itu lagi terbang tinggi banget, bikin rekor baru terus, yang artinya orang-orang tuh optimis banget sama kondisi di dalam negeri. Tapi di saat yang sama, anehnya, rupiah kita malah melempem lawan dolar. Ini kan aneh. Harusnya kalau ekonomi bagus, dua-duanya ikutan bagus dong. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begini? Apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang panggung ekonomi kita? Kenapa dua indikator penting ini kayak lagi nari dengan musik yang beda? Buat nemuin jawabannya, kita harus gali lebih dalam lagi. Oke, sebelum kita bongkar kasus unik di Indonesia ini, kita perlu paham dulu nih aturannya. Maksudnya, gimana sih seharusnya ekonomi itu bekerja menurut teori-teori di buku teks? Kita lihat dulu dasarnya ya. Biasanya nih, dalam kondisi ideal, alurnya tuh kayak efek domino yang bagus gitu. Jadi ekonomi tumbuh, sehat, investor asing pada datang bawa duit. Duit mereka masuk, pasar saham jadi naik. Nah, karena mereka butuh rupiah buat investasi, otomatis nilai rupiah kita juga jadi kuat. Masuk akal banget kan? Ada satu pepatah ekonomi yang terkenal banget, gelombang pasang itu mengangkat semua perahu. Maksudnya, kalau ekonomi lagi bagus, ya harusnya semua ikut keangkat. Tapi, yang kita lihat di Indonesia sekarang ini kok beda ya? Pasar sahamnya keangkat tinggi banget, tapi perahu rupiahnya malah kayak lagi bocor. Nah, inilah inti dari teka-teki kita. Yuk, sekarang kita bedah dulu kepingan puzzle yang pertama, pasar saham. Apa sih sebetulnya yang bikin IHSG ini bisa rally gila-gilaan sampai pecah rekor? Nih, lihat angkanya, 7.403. Ini bukan cuma angka biasa loh, ini tuh semacam tonggak sejarah baru, rekor tertinggi sepanjang masa buat IHSG. Angka ini nunjukin ada gelombang optimisme dan kepercayaan diri yang luar biasa dari para pemain pasar di dalam negeri. Dan kenaikan ISG ini bukan karena untung-untungan ya, pondasinya itu kuat banget dan semua datang dari dalam negeri. Laba perusahaan-perusahaan kita lagi bagus-bagusnya, kepercayaan investor lokal lagi tinggi-tingginya, dan sektor-sektor penting juga lagi tumbuh. Jadi ini murni cerita soal kekuatan internal ekonomi Indonesia. Oke, kita udah lihat sisi yang cerah nih. Sekarang, kita balik koinnya. Kalau pasar sahamnya sekencang itu, kenapa rupiahnya justru kayak lagi kena tekanan? Ayo kita cari tahu. Nah, ternyata ceritanya rupiah ini beda banget. Tekanannya justru datang dari luar negeri. Gara-gara Bank Sentral Amerika, The Fed naikin suku bunga. Dolar jadi primadona di seluruh dunia. Investor pada mengejar dolar. Tambah lagi ada isu soal neraca perdagangan kita dan kewajiban bayar utang luar negeri. Wah, lengkap deh. Rupiah seakan-akan lagi kena badai dari panggung global. Istilah kuncinya di sini itu capital outflow atau arus modal keluar. Gampangnya gini, investor, terutama yang dari luar, narik duit mereka dari Indonesia. Buat apa? Ya, buat diinvestasiin di tempat lain yang kasih imbal hasil lebih tinggi, kayak di Amerika sekarang. Nah, pas banyak banget duit yang keluar, rupiah jadi banyak beredar di pasar global, dan akhirnya nilainya jadi turun. Oke, kita udah punya dua potongan puzzle yang kelihatannya beda banget. Satunya tentang kekuatan dari dalam, satunya lagi tentang tekanan dari luar. Sekarang, waktunya kita satuin dua potongan ini buat lihat gambaran besarnya dan menjawab pertanyaan utama kita. Jadi ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana ceritanya pasar saham bisa lagi pesta pora sementara mata uangnya malah menderita? Jawabannya ternyata ada di sumber kekuatan masing-masing. Nah, ini dia jawabannya. Ternyata pasar saham sama mata uang kita itu lagi dengerin dua cerita yang berbeda. IHSG itu geraknya karena faktor internal yang kuat banget. Investor lokal lagi pada semangat dan kinerja perusahaan di dalam negeri juga positif. Sebaliknya, rupiah itu sensitif banget sama faktor eksternal. Keputusan yang diambil The Fed di Amerika sana dan gejolak pasar dunia. Beda cerita, beda pemicu. Kalau mau gampang ingetnya, bayangin aja gini. Pasar saham kita tuh lagi asyik menari ngikutin irama gamelan dari dalam negeri. Merdu, optimis. Nah, di saat yang sama, rupiah justru harus tegap berbaris ngikutin jenderang perang dari panggung global. Dua musik yang beda banget dimainin di satu panggung yang sama. Oke. Ini mungkin kedengarannya kayak obrolan ekonomi yang berat ya. Tapi terus apa artinya buat kita sehari-hari? Buat saya, buat Anda, buat bisnis-bisnis di sekitar kita? Nah, mari kita lihat dampak nyatanya. Percaya deh, dampaknya ini langsung kerasa di kantong kita. Buat kita para konsumen, siap-siap aja harga barang impor kayak HP atau laptop bisa jadi lebih mahal.
Buat para pengusaha yang butuh bahan baku dari luar negeri, wah biaya produksinya bisa bengkak. Ini nanti bisa ngaruh ke harga jual juga. Terus buat yang nabung atau investasi saham, mungkin portofolio saham dalam rupiah kelihatan naik, tapi nilai uang kita itu sendiri kalau dibawa ke luar negeri jadi turun. Bener-bener kayak pedang bermata dua kan? Jadi, pada akhirnya, apa yang kita lihat ini adalah sebuah aksi keseimbangan yang rumit banget. Perekonomian Indonesia itu ibaratnya lagi jalan di atas utas tali. Di satu sisi ada kekuatan domestik yang jadi penyeimbang, tapi di sisi lain ada angin kencang dari tekanan global yang siap menggoyahkan. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat ke depannya. Di jangka panjang nanti, kekuatan mana yang bakal lebih dominan? Apakah mesin internal ekonomi kita yang super tangguh ini bisa terus melaju kencang? Atau justru angin global yang bakal menang dan meniup kita keluar dari jalur? Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak.